You find the one, you should never give her up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Oktavia, NIM 2101020020 dari jurusan Akuntansi semester 1 Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Di sini saya akan menyelesaikan soal kasus hukum permintaan dan penawaran yang terdiri dari 3 soal. Soal kasus yang pertama, dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Mengapa pada saat hari raya harga-harga barang semakin naik, tetapi permintaan juga semakin bertambah? Jelaskan mengapa. Baiklah, saya akan menjawab soal kasus yang pertama. Salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip supply dan demand, seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan suatu harga barang. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadinya kenaikan suatu barang. Kenaikan harga suatu barang sebagian besar diakibatkan oleh kelangkaan barang itu sendiri. Tetapi kalau kita mengaitkan saat hari lebaran, justru harga-harga barang semakin meningkat dan jumlah permintaan semakin melonjak tinggi. Tetapi tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, pendapatan. Dengan semakin meningkatnya pendapatan seseorang, maka permintaan suatu barang akan cenderung meningkat dan kebutuhan yang dibutuhkan semakin meningkat pula. Yang kedua, selera. Di dalam dunia ekonomi, yang membuat permintaan barang semakin tinggi atau meningkat adalah dipengaruhi oleh selera masyarakat itu sendiri. Walaupun secara finansial atau dengan harga tinggi, tetapi tidak menjadi masalah bagi masyarakat untuk membeli barang yang mereka inginkan. Contoh, saat hari lebaran, permintaan akan pakaian semakin meningkat. Yang ketiga, kebutuhan. Bila kebutuhan konsumen akan barang atau jasa bersifat mendesak, maka permintaan suatu barang semakin meningkat. Contoh, saat awal semester kita ketahui bahwa saat tahun ajaran baru, harga alat tulis, buku, dan lain-lain semakin naik. Tetapi permintaan alat tulis, buku semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen yang mendesak yang diharuskan dibeli oleh konsumen itu sendiri. Yang keempat, promosi. Bila promosi suatu barang dilakukan secara gencar, maka permintaan suatu barang akan semakin meningkat. Jadi, kesimpulan soal nomor 1 yaitu permintaan suatu barang akan selalu berubah-ubah, kadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor meliputi pendapatan, selera, kebutuhan, dan promosi. Kasus kedua, apakah dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat berpengaruh terhadap hukum permintaan dan penawaran? Baiklah, saya akan menjawab soal kasus nomor 2, yaitu adanya kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap hukum permintaan atau penawaran. Karena setiap kegiatan ekonomi sekarang berkaitan erat dengan teknologi. Misalnya, dalam hal pemesanan barang, dapat mempercepat proses pemesanan karena adanya internet. Dengan teknologi, maka dapat mendistribusikan barang dengan cepat, mengontrol bagaimana proses pendistribusian berlangsung. Selain itu, barang yang dipesan dengan mendesak pun dapat teratasi dengan adanya teknologi, komputer atau internet. Namun juga sebaliknya, teknologi dapat memberikan dampak negatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu timbulnya keinginan rumah tangga konsumen yang tidak mempunyai batas untuk memperoleh barang yang diinginkan.
Jadi, teknologi dapat membuat keharmonisan rumah tangga pudar. Contoh, pendapatan sama dengan tuntutan tidak seimbang, yang artinya adalah tingkat pendapatan lebih kecil daripada tingkat pengeluaran yang tinggi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam ekonomi warga konsumen. Soal kasus ketiga, sebutkan momen-momen atau peristiwa-peristiwa di sekitarmu yang tidak sesuai atau tidak mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Baiklah, saya akan menjawab soal kasus nomor yang ketiga, momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, yaitu saat hari raya, adanya pasar malam tradisional, saat adanya upacara adat, saat ada hajatan berlangsung, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kasus hukum permintaan dan penawaran. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.